Nah, kalau Pak Amin bagaimana melihat kegelisahan publik juga salah satunya dengan pintu masuknya dissenting opinion, satu hakim yang menganggap bahwa tidak ada mens rea, tidak terbukti niat jahat dalam kasus Nadiem. Baik, jadi kalau melihat putusan yang sudah ditetapkan itu, ini persis di masyarakat. Ada pro, ada kontra. Ini 4 pro, katakan 1 kontra gitu kan. Ya ini oke, ini bagus. Tapi begini, itu kan tercantum di putusan itu, di diktum putusan. Ya. Sebelum putusan itu ada pertimbangan hakim yang macam-macam tadi. Antara lain seperti yang diuraikan Prof. Suparji tadi kan. Tapi sebelum itu kan ada fakta-fakta hukum. Nah, buat saya untuk melihat apakah diktum putusan ini tepat atau enggak, saya perlu melihat fakta hukumnya. Yang tertulis di dalam putusan itu fakta hukumnya seperti apa. Ya, kebetulan sampai tadi berangkat ke sini putusannya kan belum diupload nih. Jadi saya belum melihat nih. Nah, nanti setelah melihat itu kan fakta hukum yang di-capture oleh majelis hakim terus dituliskan di dalam putusan. Yang perlu dilihat lagi begini, apakah fakta hukum yang ditulis di dalam putusan itu sudah meng-capture semua fakta hukum yang muncul di persidangan yang relevan dan penting. Tidak semuanya harus di-capture, tapi yang relevan dan penting kan harus di-capture. Baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Nah, sayangnya dugaan saya saya pernah pelajari di banyak putusan. Di bagian fakta hukum ini tidak lengkap. Dalam hal apa bisa kita melihat fakta hukum itu lengkap ataupun tidak? Jadi begini, ada saksi menjelaskan A, B, C, D, E. Ini kalau dilihat substansinya, ini relevan dan penting. Ada ahli menjelaskan ini. Ini relevan dan penting. Tapi penjelasan tadi, keterangan-keterangan saksi maupun ahli, kalau dicari di dalam putusan, enggak ada. Nah, ini repotnya begini, kalau itu tidak ada, berarti yang dipakai untuk pertimbangan kurang lengkap kan. Nah, kalau pertimbangannya kurang lengkap, diktum putusannya enggak reliable. Nah, jadi untuk menilai putusan yang pro seperti apa, kontra seperti apa, perlu melihat fakta hukum yang muncul di persidangan, yang tertulis di dalam putusan. Nah, sayangnya putusannya belum keluar, jadi susah untuk menilainya. Kalau Prof. Suparji melihat sejauh ini apakah fakta hukumnya sudah dianggap lengkap yang ada di diktum putusan sejauh ini? Ya, pertama bahwa proses persidangan itu kan sebuah rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Yang kemudian bagaimana alat bukti yang digunakan itu bisa merekonstruksi fakta pada peristiwa terjadinya dugaan pidana tadi itu. Bahwa bagaimana saksi yang dipanggil bisa menerangkan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar secara langsung. Demikian pula bagaimana surat-surat yang terkait, bagaimana ahli bisa membantu menerangkan supaya menjadi terang benderang. Nah, dalam konteks apakah rekonstruksi fakta tadi itu sudah mampu membangun sebuah kebenaran material, maka dengan melihat komposisi 41 hakim tadi itu dapat dinilai bahwa sebetulnya hakim telah mendasarkan pada satu putusan yang berdasarkan fakta persidangan. Kalau kita ikuti, memang ada pasal yang agak belum lengkap. Karena apa? Karena ada satu saksi, satu tersangka yang belum bisa dihadirkan. Tetapi bukan berarti menghalangi untuk membangun sebuah kebenaran material. Bahwa yang terjadi adalah ada banyak pihak yang kemudian dihadirkan menjadi saksi. Dan kalau kita dengar dalam konteks pembuktian dari jaksa penuntut umum, yang paling dominan adalah alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik itu percakapan dalam WhatsApp group atau komunikasi melalui WhatsApp itu memberikan gambaran bukti-bukti yang bisa memberikan refleksi tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi dalam hal apakah yang diungkapkan di dalam fakta persidangan telah kemudian diambil, ditransformasi menjadi bagian dari putusan hakim, saya kira memang itu yang haruskan. Karena apa? Karena tidak bisa hakim mengambil fakta di luar persidangan.
hakim tidak bisa menggunakan alat bukti yang tidak terungkap di dalam persidangan. Teman persoalannya adalah apakah kemudian berjalan secara berimbang atau tidak. Kalau kita cermati, saya kira hakim cukup berimbang ya, sangat berimbang, kan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi meringankan, ahli meringankan, atau alat bukti yang lain. Artinya bahwa dalam hal ini sudah ada satu proses pembuktian yang berjalan secara seimbang dan kemudian terjadilah sebuah putusan tadi itu. Meskipun kita belum secara komprehensif mencermati dokumen tentang putusan hakim tersebut. Tetapi bahwa jaksa hari ini sudah mengajukan banding, yang artinya sudah ada petikan putusan, itu kan menandakan bahwa sebetulnya sudah bisa dipelajari tentang keberadaan putusan tadi itu. Dan kalau kita melihat sampai ke titik ini, ya kita hormati putusan hakim. Tapi kan Pak Amin juga pernah mengajukan amicus curiae. Ya. Amicus curiae atau sahabat pengadilan ini juga dimasuk di putusan meskipun diapresiasi, bukan masuk ke pertimbangan, tapi diapresiasi adanya amicus curiae. Pada saat Pak Amin menyampaikan amicus curiae, apa yang jadi kekhawatiran dalam kasus ini, Pak? Jadi yang jadi kekhawatiran utama bukan hanya di kasus ini sebenarnya. Jadi praktek penegak hukum kita itu beda dengan praktek dari negara-negara yang maju gitu. Artinya begini, kalau di negara maju itu selama investigation, penegak hukum itu tidak banyak bicara ke media. Kecuali untuk hal penting. Jadi misalnya ada yang ditangkap, ada yang digeledah, itu ngomong secukupnya. Terus setelah perkara itu didaftarkan ke pengadilan, baru mereka bicara banyak. Dan yang bicara itu prosekutor. Di kasus ini apa yang Pak Amin lihat? Jadi belum diserahkan ke pengadilan sudah banyak cerita macam-macam yang akhirnya merugikan si orang-orang yang disebut. Nggak cuma tersangka. Jadi ada yang disebut-sebut, gitu kan. Nah terus jadi saya melihat gini, jangan-jangan prosesnya nanti juga banyak nggak beresnya nih. Nah, gitu. Misalnya gini, jangan-jangan nanti antara prosekutor, penuntut umum dan advokat diberi kesempatan mengajukan saksi ataupun ahli tidak berimbang nih. Jangan-jangan seperti itu. Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Padahal mestinya kalau semuanya dilakukan nggak usah ngarang, kita ikut aja international best practice. Itu pengadilan kita akan lebih bagus. Perkara nanti dihukum atau tidak dihukum itu tergantung fakta persidangan kan. Ya. Nah, fakta persidangan seperti yang disampaikan Prof. Suparji tadi, jadi putusan itu tergantung fakta persidangan kan gitu Prof. Iya. Tapi bagaimana kita menguji bahwa fakta persidangan yang dicatat oleh hakim di dalam putusan ini cocok dengan yang betul-betul muncul di sidang. Ya. Di Indonesia nggak ada toolsnya untuk ngecek ini. Kalau misalnya dikatakan yang saya pernah tahu di sidang di Amerika ya, itu proceedingsnya itu lengkap. Dulu pakai stenografi, sekarang pakai mesin steno kan. Nah, jadi semua proceedingnya lengkap. Jadi kalau putusan itu bisa dicek dengan yang muncul di sidang dulu apa. Kalau ini tidak bisa Di dicek Indonesia nggak bisa dicek. Ada kekhawatiran soal kualitasnya putusan juga? Prosesnya. Kalau prosesnya nggak beres, karena di beberapa perkara yang pernah saya pelajari, itu keterangan saksi ini, ahli ini, nggak muncul di dalam putusan hakim. Nah, kalau nggak muncul di dalam putusan kan ya susah kan. Kalau toh nanti banding, hakim pengadilan tinggi nggak tahu juga, wong ini nggak muncul. Kasasi, hakim kasasi nggak tahu juga. Karena faktanya tidak muncul di persidangan itu tadi. Fakta persidangannya nggak muncul di dalam putusan. Pak Suparji, singkat saja. Ya, bahwa memang apa yang terungkap di fakta persidangan ya, misalnya keterangan ahli tidak secara keseluruhan misalnya diambil sebagai satu pertimbangan hakim. Tapi pada sisi yang lain upaya untuk tetap kemudian menguji kualitas putusan tadi kan ada mekanisme banding misalnya, yudek faksinya. Ya. Maka untuk itu bahwa tentunya hakim juga akan hati-hati.
hakim akan secara cermat gitu ya, bagaimana mengambil fakta-fakta persidangan tadi itu. Bahwa fakta persidangan yang diambil tentunya adalah bagaimana membangun sebuah pasal yang utuh tadi itu. Kalau ternyata bahwa alat bukti yang dihadirkan tidak berkualitas, maka tentunya tidak bisa diambil sebagai suatu fakta persidangan. Bagaimana menilai kualitas putusan tadi, kualitas alat bukti tadi, bersesuaian antara satu dengan yang lain, kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, kesesuaian antara surat misalnya saksi dan kemudian petunjuk, itulah yang kemudian menjadi dasar untuk menilai, mengambil alih fakta persidangan menjadi alat bukti. Buat tidak semuanya kemudian bersesuaian, bertentangan antara satu dan yang lain dan bukan sebagai suatu kebenaran, maka dalam hal ini tidak bisa dikategorikan misalnya suatu fakta yang bisa diambil alih menjadi alat bukti karena kualitas dan kuantitas alat bukti harus terpenuhi dalam konteks memberikan sebuah keyakinan kepada majelis hakim.